Oke, Assalamualaikum dan sana orang awak dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya dalam program yang sama, Otaki, Otak Terkini Podcast and Review. Pada kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu. Tapi sebelum kita kenalkan, sebelum kita bincang-bincang dengan beliau, kita lihat dulu video Oke, dan sana barusan sudah kita lihat video. Yang kita lihat itu sebuah video kejutan, sebuah video modern dari sebuah rumah sakit. Tapi mari kita kenalkan bintang tamu terlebih dahulu, Ibu atau Uni Asmarini Espam. APT. Hah? Tambah APT. Tambah APT ya, benar. Saya panggil Uni, Ibu atau gimana ini? Uni saja. Uni saja ya, biar kita semakin dekat, semakin akrab ya. Nanti kalau ada apa-apa saya ke rumah sakit gampang. Iya. Iya. Biasalah. Oke, Uni. Ini Espam sama APT itu maksudnya apa, Uni? Espam itu sarjananya. Sarjana farmasi. Dan di farmasi itu ada profesi. Ada profesinya. Jadi, yang turun. Ketika kita sudah menyelesaikan sarjana farmasi, itu ada profesi yang kita ambil, apotekernya. Apotekernya. Oke, Uni dulu di mana kuliahnya? Kuliahnya untuk Espam APT itu di USU, Universitas Sumatera Utara Medan. Oh, Universitas Sumatera Utara ya, di Ya. Medan. Untung universitas ya, enggak akademi ya. Jadi kalau ada akademinya, sebelum ke ya, USU ada akademi. Ada. Oh gitu. Oke. Di Jakarta. Di Jakarta ya. Ini udah lama Uni menamatkan kuliah nih, sehingga bekerja sekarang di Rumah Sakit Adnan WD Uni ya. Ya. Oke. Ini konon katanya Uni terlalu mengejar karir, akhirnya telat ya. Telat maksudnya telat apa nih Uni? Telat pulang kampung atau telat gimana? Pulang kampung, telat mungkin memikirkan hal-hal yang memang harus prioritas dipikirkan. Oke, telat memikirkan dunia tapi sebenarnya. Tapi sebetulnya bukan telat sih, mungkin karena mematangkan dulu ya. Oke, enggak telat ya. Mungkin secara umur telat, tetapi mungkin lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tidak sama sekali ya. Oke, Uni sudah berapa lama Uni bekerja di rumah sakit? Di rumah sakit Dokter Adnan WD. Ya, Dokter Adnan WD dulu. Itu dari saya dilantik 26 Oktober 2020. 2020 sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya. Sebelumnya di Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh. Iya. Kebetulan menangani COVID-19. COVID-19 ya, waktu pertama marak-marak ya, 2019. Saya dilantik di zaman COVID. Jadi ada pelantikan yang disampaikan oleh Pak Wali waktu itu. Pasukan Hesep Tempur. Nah, saya termasuk salah satunya. Uni sebagai apa di sana, Uni? Sebagai Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan Pengendalian Penyakit. Oke. Nah, apa sih waktu itu menariknya Uni sehingga Uni mau menerimanya? Apakah ini tanggung jawab atau memang mau coba-coba? Bukan mau coba-coba. Kalau kita di ASN itu tidak ada istilah coba-coba. Ketika kita diperintahkan, kita harus siap. Harus siap tempur ya? Harus siap tempur. Kalau nggak siap nanti dipindahin jauh-jauh ya? Sudah Mentawai. Kemarin saya dengar ada kasus di sebuah puskesmas Uni ya. Itu gimana menurut Uni? Kasus yang mana tuh? Di Solo kalau nggak salah, bupatinya marah-marah viral. Ada puskesmas yang tidak mau melayani. Yang tidak 24 jam itu? Yang tidak 24 jam, hanya mereka mau menerima tamu jam 5 sore. Padahal ada orang yang sedang butuh sekali. Itu gimana ceritanya? Jadi mungkin ini miskomunikasi. Miskomunikasi antara kawan-kawan kesehatan dengan masyarakat gitu kan. Karena ada sebagian besar memang puskesmas ini ada yang tidak 24 jam. Oh gitu. Ada yang tidak 24 jam dan ada yang memang 24 jam. Karena kalau di kota itu kan jarak tempuhnya dekat. Iya. Ada memang banyak yang tidak 24 jam. Mungkin itu miss-nya. Gitu mungkin yang puskesmas yang dekat ini. Mungkin tidak 24 jam. Dengan gitu kan. dekat dengan kota ya, dengan rumah sakit terdekat ya. Kan? Oke. Kecuali yang jauh ya, nih yang di pelosok-pelosok. Jauh ya, itu harus 24 jam, harus ada IGD-nya yang bukan 24 jam. IGD. Oke, Uni kita bahas sedikit tadi tentang video. Itu video apa itu saya baca itu LAN apa ini? Silakeh Smart.
Silakeh Ya. Smart itu artinya apa Uni? Sistem layanan kesehatan SMART itu kan motor rumah sakit. Motor rumah sakit ya. Dr. Anandedi. Oke, itu kan inovasi terbaru Uni ya. Iya, sebetulnya kalau dikatakan ini terbaru, mungkin launchingnya terbaru. Oh, launchingnya terbaru. Launchingnya baru, tapi sebelum kami masuk ini sudah perencanaannya sudah ada katanya kan. Iya, iya. Nah, tetapi pas kami dilantik, rasanya tidak ada salahnya ini progresnya kita perbaiki. Oke, Uni di sana di bagian apanya? Di bidang sumber daya kesehatan dan humas. Sumber daya kesehatan dan humas, hubungan masyarakat ya? Ya, kebetulan Silakeh Smart ini kan pada saat sekarang baru pada sistem antrian. Sistem antrian. Mengurai sistem antrian karena mungkin seperti sama-sama kita ketahui rumah sakit ini yang mendaftar untuk berobat itu kan mulai dari jam dini hari. Ada yang dini hari. Kasihan ya. Kasihan gitu kan. Nah, tidak ada salahnya kita mencoba mempercepat progres ini gitu kan. Dan ketika kami masuk, nama ini sudah ada. Nama Silakeh Smart ini sudah ada, cuma belum dimulai. Belum dimulai. Nah, ketika kami masuk, kebetulan direktur juga merespon dengan baik apa yang ini kan. Nah, sehingga jadilah Silakeh Smart itu di launching pada saat HUT Kota 2020. HUT Kota Payakumbuh ya. Nah, ini kan aplikasi baru nih ya. Ini masyarakat mendapatkan aplikasi ini di mana ini? Di-download dulu bisa atau? di-download memang di Play Store ya? Oh, gitu. Jadi nanti masyarakat bisa membuka aplikasi itu, kemudian mendaftarkan diri di sana ya. Oke, berarti memang betul kata Uni tadi kan mengurangi antrian manual ya, langsung ke sana. Ini udah dicoba, udah banyak yang mencobanya Uni? Sudah, per hari ini sudah lebih dari 1.000 yang hari ini 1.000 mendownload. Ya, yang menggunakan berarti sudah segitu kan? Iya udah. Jadi kita launching di 2017 itu kan soft launching. Di 17 Desember 2020 itu kan soft launching. Nah, uji coba dari Januari, di Februari baru kita tes memang ke pasien langsung di Februari, di awal Februari. Tapi efeknya benar-benar dirasakan nih yang antri ke rumah sakit? Alhamdulillah mungkin bisa kawan-kawan coba lihat di rumah sakit sekarang biasanya pagi itu kan menumpuk. Alhamdulillah sekarang sudah mulai satu-satu ya, tidak mungkin ini yang belum tahu atau memang yang jarak rumahnya dengan rumah sakit dekat ya. Tetapi kita sekarang mungkin akan semuanya ini lewat Silakeh Smart nanti. Untuk mereka yang tidak punya Android, mungkin saudara di rumah punya Android itu kan. Ya, tetangga mungkin. Nah, jadi tinggal kode barcode itu dicatat nanti di rumah sakit dibantu oleh petugas. Nih, bisa langsung, misalnya dia akan ke poli mana, bisa langsung di situ. Oh ya tergantung ininya ya. Tapi masyarakat sekarang ini jarang yang nggak punya Android ya. Minimal di satu rumah itu adalah dua Android. Sama dengan motor lah ya. Nggak terlalu itulah masyarakat kita khususnya di Kota Payakumbuh nggak terlalu jauh-jauh banget lah. Sudah merupakan kebutuhan sekarang Android kan. Kebutuhan sekali ya. Nah, Uni ini ada pertanyaan sedikit agak di luar konteks kita. Pelayanan sekarang di rumah sakit gimana Uni? Pelayanannya dalam hal? Ya dalam cara menerima tamu. Dulu ini maaf ya, dulu pernah kan sering terdengar kurang ramah katanya kan. Ini bukan rahasia umum nih ya, ini sudah masyarakat semua sudah tahu ya. Zaman-zaman saya dulu, ini zaman-zaman bukan saya, Uni kan lebih tua dari saya ini kayaknya kan. Wah, kita masuk aja judes ramah. Ini gimana Uni kalau sekarang? Sekarang kan memang ada ya itu kan personal sebetulnya. Personal ya. Sebetulnya kan. Tetapi kami di rumah sakit sekarang mencoba sesuai dengan moto rumah sakit Smart kan. Smart ya. Nah, Smart senyum itu awal kan, senyum gitu kan awal. Sekarang sudah boleh dikatakan sudah lebih baik gitu kan. Sudah lebih baik ya. Ya kan mungkin 1-2 personal mungkin pasti, ada. Kami mungkin kelelahan. Tidak mungkin memungkiri juga kan pasti ada 1-2 personal. Tapi sekarang kan layanan pengaduan ada. Kalau memang ada seperti itu kita bisa sampaikan gitu. Lagian juga sekarang rumah sakit kalau saya lihat berpacu memberikan pelayanan terbaik di kota masing-masing ya, di kabupaten masing-masing ya. Oke, Uni, ini kan di bidang sakit menyakitkan ya. Apoteker, obat-obatan ini kan sudah
sangat lama. Dari tahun berapa Uni? Kenapa Uni tertarik di bagian ini? Tertarik di bidang ini sebetulnya Uni dari sekolah menengahnya sudah di sekolah menengah farmasi ini ya. Oh, sudah di mana Uni? Di Bukit Tinggi. Oh, Bukit Tinggi. Oke. Sekolah asisten apoteker dulu judulnya. Asisten apoteker ya. Ingat ya. Terus 92 tamatnya 88 ya. Tamat 88 ya sudah jauh ya. Udah lahir belum? Kan Uni yang ngomong. Ya kan? 88 jadi 92 diangkat sebagai pegawai negeri sipil di sini. Oh, PNS. Ya, dari dari prajurit. Iya, iya. Dari golongan 2A. Nah, 97 kuliah di Jakarta. Oh, kuliah di Jakarta ya? Kuliah di Jakarta. Itu pemilu zaman itu ya? Waktu Lengser Soeharto. 1 tahun kemudian. Kami sedang di Jakarta. Oh, 98. Ya, 97 sekolahnya kan 98. Iya, 98. Sampai 2000. Sampai 2000. Di Jakarta. Jadi sekolah farmasi Uni itu 3 tambah 4. 3 tambah 4. Maksudnya 10 tahun. 10 tahun. Ini sangat lama ya. Iya. Ngabisin waktu, tenaga, uang yang pastinya ya. Ini orang tua nggak? Gimana perasaannya waktu itu nih? Ya, senang-senang saja orang tua. Senang-senang ini kamu ngabisin terus ini uang udah 10 tahun. Ya itulah orang sekolah kan kebetulan ya kan. Kebetulan Uni sekolah itu dengan memang biaya pribadi gitu kan. Oh, Uni udah nyambi kerja waktu itu? Sudah jadi PNS kan, cuma gaji PNS kan gajinya saja yang diterima lagi kan. Gitu. Tapi memang support dari keluarga yang lebih banyak. Nah, ini mungkin masyarakat banyak yang nggak tahu Uni aslinya dari mana. Aslinya Alkunyang. Payakumbuh Selatan. Payakumbuh Selatan. Nagoria Wukun. Suku Pilia. Suku Pilia. Datuk Renosati. Wish ya, lengkap ya. Oh, berarti kita beda suku. Beda Saya suku. Payubada. Oh, Payubada. Tapi masih tetap orang 9. Orang 9 ya. Orang 9. Harimau bukan? Berarti Dunsana enggak. Dunsana. Dunsana ya. Oke, ini berarti sekarang Uni berdomisili masih di Payakumbuh Selatan. Nah, oke, ini menarik sekali kita profil Uni ini 10 tahun di Jakarta ya. Enggak, 3 tahun di Jakarta. 3 tahun Jakarta, 7 tahun kuliah di 4 tahun di Medan. 4 tahun di USU Medan. Sekolah menengahnya kan? 4 tahun di USU Medan ya. 3 tahun di sekolah menengahnya, Bukit Tinggi kan. Oke, berarti waktu itu dilantik jadi PNS tahun 2000? Tahun 92. 92. Aduh. Masih berbentuk apa ya saya waktu itu ya? 92. Oh, dirut ketawa Bang Eko. Padahal beliau juga waktu itu masih nggak tahu bentuknya apa. Oke, Uni, ini kan aplikasi Silakes. Silake ya. Oke, ini menarik sekali ya. Ini memang program dari pusat atau memang ini bentukan hanya Sumatera Barat saja atau Rumah Sakit Adnan WD saja? Ceritanya ini adalah keinginan dari rumah sakit. Semua rumah sakit? Nah, semua rumah sakit sekarang sudah berbasis IT kan? Iya, IT, informasi teknologi ya. Kita dibantu oleh Dinas Kominfo. Dinas Kominfo, Kota Jadi memang Payakumbuh. kita dibantu oleh Dinas Kominfo, tapi sarana prasarananya kita, tapi apanya istilahnya nih, yang membuat itu Kominfo. Jadi kita buatkan menunya. Oke. Nah, mereka yang masak ya? Masaknya. Kita menyiapkan bahan-bahan ya. Ini nanti kita yang makan, gitu kan? Dan masyarakat. Dan masyarakat. Oke, kita break sejenak. Oke, kembali lagi bersama saya dan masih dalam program yang sama, Otaki, Otak Terkini Podcast and Review, dan masih dengan bintang tamu yang sama yang alhamdulillah beliau masih bersedia duduk di samping saya untuk saya ajak ngobrol, bincang-bincang atau diskusi. Uni Asmarini, betul Uni ya? Ya. Uni, kita kembali ini masalah tadi aplikasi Silake Smart ya, yang sekarang sudah memudahkan masyarakat untuk mengambil nomor antrian ya nih ya. Yang waktu-waktu yang saya tahu nih kemarin-kemarin itu kan masyarakat antri udah dari subuh. Ya. Ada yang antri pakai sendal, batu, helm ya. Sekarang sudah nggak terlihat lagi ya seperti itu. Alhamdulillah sekarang sudah tidak terlihat lagi. Jadi memang dasar pemikiran kenapa harus ada Silake Smart ini. Yang pertama memang untuk mengurai antrian. Mengurai antrian ya, apalagi di zaman Covid ini ya. Ya, apalagi di zaman Covid ini kita kan tidak boleh berkerumun. Iya. Nah, sementara
pasien rumah sakit ini unik. Dia harus menjadi nomor 1 selalu. Ya, pasti ya. Harus dia yang nomor 1. Pokoknya dia walaupun sudah ada antrian, tapi beberapa saat ini mereka harus duluan. Nah, ini uniknya pasien rumah sakit ini. Jadi pertama awal-awal ini masuk ke rumah sakit itu memang kita masih melihat ada sendal, ada sepatu, ada helm, bahkan batu yang di rumah sakit itu dipindah-pindahkan. Kan? Ya. Pas sudah dipindahin nanti lupa lagi harus di tempat semula kan? Ya. Nah, jadi itulah dasarnya kenapa kita harus mempercepat progres dari Silakesmar ini. Alhamdulillah sekarang berjalan lebih kurang 4 bulan 5 bulan ya. 4 bulan 5 bulan ya di Kota kita Payakumbuh di awal Februari itu sudah mulai mencoba dengan segala sumber daya yang ada dulu karena kita harus melihat dulu apalagi kebutuhan-kebutuhan. Ya, nanti ya di perjalanan waktu. Jadi yang pertama ini memang masih tahap mengurai antrian. Mengurai antrian dulu ya. Kita sederhana dulu ya berpikirnya ya. Dulu mengurai antrian. Alhamdulillah sekarang mungkin bisa dilihat ya di rumah sakit sekarang sudah biasanya saya datang pagi jam 7:15 atau 7:30 itu panjang itu, mulai dari ruang Cempaka itu ada antrian. Di depan dari mulai IGD dan di depan dari pintu masuk itu ada antriannya karena biasanya rumah sakit membuka 3, 1, 2, 3 karena ada 3 poli ABC. Nah, jadi yang ini poli A, ini poli B, ini poli C. Nah, sekarang dari rumah kita sudah bisa. Ya, tinggal ketik. Kita tinggal download aplikasi dulu di Play Store ya. Maka kita nanti akan dituntun. Login, masukkan nomor rekam medis, masukkan nomor kartu BPJS, bisa tinggal pilih kita mau mendaftar jam berapa. Oh kita gitu ya, ada jamnya ya? Ada, kita mau pelayanan jam berapa. Nah, setengah jam sebelum jam pelayanan ini, misalnya kita ambil jam pelayanan jam 9 sampai jam 10. Nah, setengah jam sebelum itu kita sudah harus di rumah sakit untuk scan barcode. Oh ya, scan barcode dulu ya. Nah, tapi kalau sudah lewat dari itu, nanti kita akan mengulang mendaftar. Jadi memang setengah jam sebelum itu kita diingatkan bahwa Anda sudah harus berada di rumah sakit. Oke, di lokasi ya. Di lokasi. Nah, ini sampai sejauh ini kan ini sudah hampir 5 bulan. Di aplikasi ada kendala nggak nih? Mungkin ada protes masyarakat, oh nggak bisa masuk nih. Ada. Jadi ada beberapa sekarang provider yang lancar itu memang satu provider baru. Ya. Yang provider lain memang agak kesulitan, agak sulit baru gitu. Terus ada juga kadang-kadang lupa nomor rekam medisnya kan. Pasti kan kartu berulang tuh ada kartu berulang Bu. Jadi untuk yang belum pernah berobat ke rumah sakit itu untuk pertama memang dia harus rumah sakit dulu, dicatat dulu datanya di loket utama. Nanti setelah yang kedua dia sudah bisa dari Androidnya. Oke, ini sama aja ini kayak bank ya, kita sebelum menggunakan aplikasi misalnya internet banking atau SMS banking kita daftar dulu ke bank ya, belum bisa langsung daftar lewat HP ya. Oke. Nah Uni, di rumah sakit Uni ada juga bantuan dasar apa saya pernah dengar itu? Sekarang ini kami dari tanggal 22 kemarin, 22 Juni ini sampai 8 Juli nanti. Ini sudah akan dilaksanakan in-house training namanya. In-house training. In-house training ini ya training yang dilakukan oleh kawan-kawan yang di rumah sakit. Ya, dalam lingkungan itu ya. Ada tutornya dari rumah sakit gitu kan. Panitianya ada di rumah sakit. Bantuan hidup dasar ini. Bantuan hidup dasar ini wajib hukumnya untuk seluruh petugas rumah sakit. Ini konsep pekerjaannya seperti apa? Konsep pekerjaannya adalah bantuan pertama. Bantuan pertama yang bisa kita berikan kepada orang yang pingsan misalnya. Pingsan misalnya. Dan ketika Uni mengikuti ini bagus untuk di rumah tangga atau di keluarga juga bisa. Ada yang tiba-tiba misalnya pingsan. Nah, ketika dia pingsan itu kita tanyakan apakah dia tertidur atau apa kan kita. Jadi ini bantuan hidup dasar ini adalah pelatihan yang memang untuk semua petugas rumah sakit itu wajib hukumnya. Kenapa? Karena kadang-kadang bisa saja kan pasien yang berobat itu kondisinya tidak fix. Iya, pasti. Nah, mungkin seperti Uni bukan medis, tapi Uni apoteker misalnya. Uni kan tidak tahu nih bagaimana cara memberikan bantuan. Berikan bantuan. Ketika ada orang pingsan di depan kita,
Apa yang harus kita lakukan? Oke. Nah, ini yang diberikan. Sementara masyarakat taunya kalau kita kerja di rumah sakit itu dokter ya. Dokter, ya, bidan, perawat pasti bisa gitu kan. Okay. Sementara kita tidak diajarkan di tempat kita kuliah atau mana itu tidak diajarkan. Jadi alhamdulillah kalau menurut Uni pribadi ini bagus gitu kan. Nah, bagus. Contohnya apa ini Uni? Misalnya seperti ini. Pingsan lah, saya pingsan misalnya. Misalnya ada pingsan dalam rumah tangga misalnya, atau sekarang karena kami di rumah sakit, pingsan di rumah sakit misalnya kan, tapi tidak di tempat misalnya di depan musola atau di depan masjid itu ada yang pingsan. Jauh lah di tempat dari ruangan pingsan. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kita amankan dulu diri kita ini. Maksudnya itu sekarang apalagi kondisi pandemi ya. Kita harus pakai masker, harus pakai sarung tangan dan segala macam. Terus lingkungan sini, di lingkungannya apakah ada orang atau tidak, jadi kita amankan dulu. Terus pasien ini juga kita amankan, misalnya ada mungkin yang akan jatuh yang menimpa pasien ini. Dan dia pingsan. Berarti yang pertama dulu kita. Ya, amankan kita dulu. Karena kedua takutnya. Pasien. Ya. Setelah itu kita coba pasien ini kita panggil pasien ini, Pak atau pundaknya Bu. Ya, ditepuk dulu ya. Iya, tapi kita panggil gitu, kita panggil apakah dia pingsan atau tertidur atau seperti apa gitu kan. Ketika dia tidak ada respon dan kita minta bantuan. Kenapa kita minta bantuan? Takutnya nanti ketika kita menolong sendiri, ya istilah jeleknya lah nanti ya, misalnya pasiennya meninggal. Iya. Kan? Nah, kita sendiri di situ. Niat kita mau membantu kan? Malah terjadi salah paham ya. Malah kita dikiranya membunuh atau seperti apa. Gitu. Makanya kita perlu minta bantuan. Sampai bantuan itu datang misalnya kan agak lama mungkin kan. Kita coba cek nadinya. Kalau nadinya masih itu, kita coba lakukan pompa jantung itu kan. Nah, gitu. Posisi pompa jantung itu ada juga nggak sembarang gini-gini aja. Bisa patah tulang dadanya atau segala macam kan. Berarti sudah diajarin semua sudah itu. Diajarkan. Nah ini kan yang diajarin masih pegawai-pegawai di rumah sakit. Ini sudah diajarin belum Uni ke masyarakat, sudah diundang atau dikasih sosialisasi ke masyarakat? Belum. Ini belum, kan masih untuk lingkungan rumah sakit. Tetapi Uni pikir ini untuk Uni pribadi gitu kan. Uni pribadi lah. Pribadi ketika itu terjadi pada keluarga kita sudah harus bisa melakukan itu. Nah, selama ini sudah ada Uni belum dari teman-teman sesama pegawai yang mempraktekkannya atau masih simulasi? Kita simulasi pakai pantom. Pantom ya. Boneka itu. Nah, ini apa pelatihnya memang dari rumah sakit sendiri atau memang dari ada badan lain atau dinas lain? Dari rumah sakit namanya in-house training ya, dari rumah sakit sendiri. Jadi ada beberapa kawan-kawan dokter, kawan-kawan perawat yang memang mempunyai sertifikat untuk itu. Berarti ada sertifikatnya ya, nggak sembarangan lah ya. Nggak asal, ibaratnya ini nggak asal coach ya, nggak asal pelatih ya. Uni katanya juga dulu pernah menjadi satgas ya apa? Satgas COVID. Satgas COVID. Apa istilahnya kalau di rumah sakit Uni? Di rumah sakit sekarang ini karena kita pelayanan langsung ya kan. Tentu ada juga satgasnya. Cuma satgasnya sekarang yang masuk itu kan direktur lagi. Direktur ya. Kalau kita membantu direktur kan itu kan. Kalau dulu nih di dinas memang kepala bidang kesehatan masyarakat dan pencegahan pengendalian penyakit. COVID ini memang bawah situ gitu kan, di bawah Uni dulu. Makanya Uni masuk dalam satgas pengendalian dulu. Pengendalian dulu. Dan ya itulah menariknya gitu kan. Menariknya ya. Apa sih waktu itu ini yang paling menarik atau yang paling menderitanya Uni waktu menjadi ini nggak apa-apa nih kalau Uni mau. Jadi yang menariknya begini. Menariknya kita jadi sangat memahami virus itu seperti apa gitu kan. Orang yang terkena COVID di zaman dahulu itu, ya di zaman 2020 itu alumni kan, kemarin lah ya. Seperti apa gitu kan, dan seperti kondisi sekarang ini orang sudah acuh saja gitu kan. Acuh ya. Padahal kalau dulu gitu kan, kalau kita lihat di jalan ini agak sepi. Kalau sekarang sudah lebih ramai. Lebih ramai ya. Masker itu sekarang sudah jarang juga dipakai. Jarang gitu ya kan? Di tempat-tempat umum ya. Di tempat-tempat umum. Ya, kecuali di rumah sakit itu kami selalu mengingatkan untuk yang tidak punya masker kami tidak akan mengizinkan masuk ke lokasi rumah sakit. Nah,
waktu menjadi Satgas Covid itu kita turun langsung ke tempat pasien positif, kita langsung menginstruksikan kepada kawan-kawan di puskesmas apa yang harus dilakukan. Nah, menariknya di situ. Menariknya. Nah, ini ketika Uni selesai bertugas, pulang. Ini pulang ya ke rumah. Ini di masyarakat ini nggak menghindar di masyarakat. Nih waktu itu kan memang ada kejadian luar biasa. Luar biasa pada saat kami Uni menjadi kepala bidang Kesmas P3 itu. Uni waktu itu kontak dengan pasien positif kedua. Oke. Ada di daerah Kota Nanampe waktu itu. Bukan kontak sih sebetulnya, karena dia positif. Kami datang ke situ. Ya jauh sih sebetulnya kan, jauh. Saya di luar. Tapi karena katanya ini kita masuk kontak erat, kami melakukan swab waktu itu di rumah sakit. Nggak tahu dari mana orang yang mendapat data nama saya, Asmarini. Padahal ini nama saja positif. Nah, hasilnya nggak ada. Cuma daftar nama untuk swab itu. Iya. Akhirnya bergulirlah berita di seputaran Aur Kuning. Oke, di Pakuwon Selatan. Bunda Zaki positif. Oke. Jadi sampailah anak bujangku menangis bilang, "Nda, iya nda positif." Kok bunda positif? Nggak ada. Jadi itu yang harus kita luruskan. Sementara hasilnya negatif, hasilnya belum keluar. Tapi orang sudah memvonis ya? Sudah memvonis bahwa Uni kan Asmarini, panggilan kerennya Uni Emma. Gitu. Iya, Uni Emma. Ini Uni Emma positif. Ada nama Uni itu dipotong Asmarini, ya kan? Itu sedihnya di situ. Itulah uniknya masyarakat kita. Itulah uniknya masyarakat. Mereka belum menginjakkan kaki di halaman rumah kita, tapi mereka sudah tahu isi dapur dan isi kamar rumah kita. Ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita break sejenak. Oke, dan sana pemirsa Otaki, kembali lagi bersama saya dan masih dengan bintang tamu yang sama, Uni Asmarini. Ini beliau ini ternyata kalau di kampung saya ini di Kecamatan Luak sana di Kabupaten 50 Kota sudah sangat terkenal. Tapi saya tadi agak bingung. Ternyata panggilan di sana itu sebenarnya Ibu Emma ya, Uni Emma. Oke, kita bincang-bincang lagi dengan beliau yang sangat berpengalaman ini. Nah, Uni tentang COVID tadi ya. Waktu itu masyarakat gampang sekali memvonis. Nah, kita tanya lagi nih. Gimana perasaan Uni waktu itu dicap atau dikatakan positif oleh masyarakat, atau bagaimana perasaan keluarga Uni? Kalau Uni pribadi mungkin tidak begitu mempedulikan ya, atau saya sendiri kan tidak positif. Cuma keluarga waktu itu memang merasa marah ya kan, marah sampai akan mencari siapa orang yang membuat berita ini. Nah, akhirnya kita luruskan dengan sampai ketua RT ya. Ketua RT ini sampaikan, tolong disampaikan kepada yang bersangkutan untuk memberikan berita-berita yang pasti. Kalau tidak tahu bertanya, gitu kan, jangan mengeluarkan karena Uni punya keluarga. Jadi kalau Uni sendiri mungkin Uni maklum, paham, kan? Tapi keluarga Uni tentu kan keluarga Uni kan merasa padahal ini kan bukan penyakit aib. Tapi di masyarakat itu merupakan aib gitu kan, seperti aib gitu kan. Nah, inilah mungkin yang sampai sekarang pun masyarakat kita masih sebagian besar masih mengatakan ini aib gitu kan. Iya, ini kan penyakit betul menular, tapi bukan penyakit aib karena kita telah melakukan sesuatu yang buruk kan. Ini kan menularnya gampang-gampang saja. Oke, Uni, kita pindah lagi dari COVID ke profesi ini. Nah, ini Uni, saya aja pribadi dan masyarakat mesti banyak yang tidak tahu apa sih sebenarnya bedanya apoteker sama dokter. Nah, ini masyarakat dan saya juga kadang kita ini orang dari rumah sakit ini pasti tahu ini semua apapun yang berhubungan dengan medis. Apa Uni bedanya? Jadi prinsip dasarnya sebetulnya perbedaan antara dokter dengan apoteker itu adalah dokter menetapkan diagnosa. Menetapkan diagnosa ya. Penyakitnya apa? Ini sakit gitu ini. Kan? Idealnya itu yang menentukan obatnya adalah apoteker. Oh gitu. Nah, itu idealnya. Tetapi di tempat kita kan
ditetapkan oleh dokter, dokter tahu ini obatnya, tapi kita bisa berdiskusi. Jadi antara apoteker dengan dokter itu adalah mitra. Ya pastilah ya. Mitra. Jadi ketika sekarang di rumah sakit sudah jalan, ada apoteker visite melihat obatnya apa yang diberikan, dan kita bisa berdiskusi dengan dokter, dok kalau ini, dan dokter pun bisa bertanya sebetulnya ke apoteker, kalau ini apa obatnya untuk ini yang pasnya itu. Kalau idealnya memang menetapkan obat itu adalah apoteker. Apoteker ya. Nah, apoteker sendiri bisa nggak mendiagnosa atau mendiagnosis seseorang ini kena penyakit ini? Tidak. Oh tidak sama sekali. Ada nggak pengalaman Uni orang minta tolong, saya sakit apa ini? Jadi kalau pengalaman Uni, kita kan di rumah sakit ya. Kalau sebelum di rumah sakit Uni lama juga di puskesmas. Dari awalnya di puskesmas. Di puskesmas itu kan semua bidan. Iya. Nah, semua bidan. Jadi ada yang bertanya misalnya kan, Bu, misalnya kata-kata. Nah, kalau kita bisa melihat penampakannya, ini kawan-kawan apoteker bisa tahu ya, pastilah. Tapi kalau misalnya dadanya sudah sakit atau segala macam, kan di dalam itu ya. Nah, itu kan bukan ranahnya apoteker lagi. Bukan ranahnya apoteker lagi, harus ranahnya medis itu. Nah, dokter. Ada yang bertanya seperti itu, tapi ketika kondisinya tidak memburuk, tidak buruk, kita arahkan kepada dokter. Nah, Bu mendaftar saja, nanti silakan ke dokter atau ke pengobatan di dokter gitu saja, karena memang bukan ranahnya apoteker. Bukan ya apoteker. Oke. Uni untuk menentukan dosis ini kan berat ini. Iya. Apalagi nanti mungkin salah obat, malpraktek segala macam kata masyarakat. Ini maaf ini saya ingin tahu ini Uni ya. Sebelum bekerja ini, apakah kita sudah diberikan pelatihan dulu waktu ditambah pelatihan atau gimana ini? Untuk dosis obat ini itu sudah ada rujukannya. Ada rujukan khusus? Ada rujukannya, misalnya berdasarkan berat badan kah atau berdasarkan umur. Nah, kalau sekarang pada umumnya adalah berdasarkan berat badan. Misalnya nah ini saya nih. Rio sekarang kan, Rio berat badannya misalnya 50. 50 nggak nyampe lah. Misalnya kan ada paracetamol, obat demam itu, tersebutkan saja paracetamol misalnya kan. Itu mungkin Rio bisa minum satu. Untuk Uni yang sebesar Uni sekarang ini, mungkin harus 2. Nah, itu jadi memang sudah ada aturan sendirinya, sudah ada hitung-hitungannya. Oke, ada nggak Uni? Ini mungkin di rumah sakit nggak, di puskesmas dulu. Ini belum sembuh-sembuh juga, jadi dia minta obat lebih. Ada pengalaman gitu kan? Kita nggak tahu masyarakat ini ngeyelnya minta ampun kan? Kalau di puskesmas itu menarik lagi. Kenapa? Karena dia berobat itu seperti apa? Seperti keinginannya gitu kan? Iya. Dia diktekan dokternya itu, Bu, UBM besoknya ikut. Nah ini yang harus kita luruskan juga. Dulu ketika orang ke puskesmas atau ke rumah sakit dengan membawa banyak obat, ini mungkin mereka bahagia kan? Bahagianya sudah paham. banyak itu kan. Tradisi. Nah sekarang ini yang juga harus kita luruskan. Nah harus kita luruskan, obat itu adalah racun. Nah jadi semua obat adalah racun. Oke. Dan semua obat adalah racun. Ya kan? Tetapi tidak semua racun adalah obat. Oke, menarik. Nah, ini untuk orang farmasi ini, kenapa dikatakan semua obat adalah racun? Ketika kita minum obat sembarangan, itu akan menjadi racun. Kenapa? Karena apalagi obat yang kita minum oral, itu kan bekerja di metabolisme sama metabolisme. Iya. Nah, ini akan memperparah pekerjaan organ-organ kita. Iya. Nah, ada juga kegiatan di farmasi sekarang namanya Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat. Oh gitu. Oke, ini saya dengar barusan, saya tertarik dengan sebuah kata-kata bijak. Masyarakat kita ini kan sudah terbiasa membiasakan yang biasa, bukan membiasakan yang benar ya. Memang susah ini kita mengasih informasi, sosialisasi ke masyarakat ya. Ini ibarat dari petani, ini penyakitnya jamur malah dikasih obatnya untuk serangga, kan seperti itu ini ya. Tapi masyarakat ini dia masa bodoh kan, paunya obat kalau dibawa banyak, dibawa pulang banyak, bahagia ya, ini bakal sembuh ya. Dikasih satu aja malah dia curiga ya. Dikatakanlah mungkin petugasnya, petugas gua akan korupsi obat ini. Jadi sekarang ini kita berharap masyarakat itu cerdas dalam memilih obat. Jadi misalnya kita demam, kalau dibawa ke puskesmas misalnya,
Mungkin sekarang ini masih terpakai misalnya demam dikasih 3 macam obat. Padahal demam itu cukup dengan 1 obat saja. 1 obat saja. Ya, paracetamol. Itu obat demam. Sakit kepala, kasih paracetamol, hilang insya Allah. Nah, jadi tidak perlu ada vitamin C-nya, tidak ada perlu CTM-nya, tidak perlu kompleknya. Iya. Itu kan kawan-kawan di puskesmas takut dimarahi. Dokter, apa dokter manggil BO? Masa cie? Apa sakit? Banyak, dulu banyak biasanya basuntik wagai gitu kan. Nah sekarang ini yang kita coba luruskan. Masyarakat sudah harus cerdas dalam memilih apa yang akan dia konsumsi. Ini kalau udah semua dimasukin netral jadinya ya? Ya, nah, jadi bisa ginjal gitu kan. Tapi banyak menggunakan obat sembarangan, apalagi kita sakit saya seketik langsung minum obat. Nah orang kita kan latah dengan obat ini. Itu akan memperparah kerja ginjal. Oke, menarik sekali Uni. Nah saya pengen Uni menghimbau kepada masyarakat 2 hal. Pertama tentang 3 hal Uni ya, nggak apa-apa ya kita nego ya 3 hal. Pertama tentang masalah obat-obatan ini, agar masyarakat jangan berprasangka buruk. Ya. Biasanya mereka 3-4 macam obat, sekarang dikasih 1, itu yang pertama. Yang kedua masalah yang berita viral tadi, apa tadi ini? Aplikasi tadi? Silakesmar. Silakesmar. Bagaimana sih Uni menghimbau masyarakat di download di mana, caranya gimana? Dan yang ketiga, saya minta Uni tentang himbauan Uni tentang COVID ini yang masih merajalela. Silakan ini ada kamera. Yang pertama dulu. Baik, yang pertama terkait obat bidang saya sendiri ini ya. Kebetulan saya apoteker. Terkait obat, sekarang kita harus sudah bijak ya, cerdas ya. Bijak. Sekarang di semua puskesmas, khususnya di Kota Payakumbuh, ini sudah ada apoteker. Bapak Ibu bisa bertanya, konsultasi dengan kawan-kawan di puskesmas terkait obat yang kita peroleh. Jadi tidak harus banyak obat, ya kan? Karena obat adalah racun, ya, untuk yang tidak menggunakan sesuai dengan apa yang disarankan. Ya, yang dibutuhkan ya. Nah, apa yang dibutuhkan. Jadi kebutuhan kita sebetulnya hanya untuk demam, sementara kita tambah dengan vitamin dan segala macam, itu sudah luar biasa kerja ginjal dan hati. Nah, terkait Silakesmar. Itu. Bapak Ibu semua bisa download di Play Store. Ya, Silakesmar. Nanti Bapak Ibu akan dituntun apa yang harus dilakukan setelah mendownload aplikasi Silakesmar. Nah, untuk yang pertama berobat ke rumah sakit memang harus berkunjung dulu ke rumah sakit. Selanjutnya baru bisa langsung dari rumah, mendaftar dari rumah. Dan ini ada untuk tahap sekarang Silakesmar masih dalam tahap mengurai antrian. Untuk antrian dulu ya. Pendaftaran. Ya. Terus terkait COVID, himbauan kami. COVID ini masih ada. Masih ada dan sudah berbagai varian juga. Mudah-mudahan tidak sampai ke kota kita Payakumbuh varian ini. Himbauan kami selaku tenaga kesehatan adalah tetap menerapkan protokol kesehatan. Ya. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan menghindari kerumunan. Kalau rasanya tidak penting tidak usah keluar. Nah, itu himbauan dari kami. Oke. Terima kasih Uni sudah hadir di program Otaki Ota Terkini kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sama-sama. Dan saya juga menambah terima kasih dengan yang Uni ceritakan, kita diskusi tadi. Akhirnya saya tahu memang sebuah profesi antara apoteker, dokter dan lain-lain berbeda ruang lingkupnya ya, berbeda ranahnya. Mereka punya ranah masing-masing untuk mereka garap ya, nggak sembarangan masuk ke ladang orang ya. Oke, dan yang selanjutnya itu tentang Silakesmar ya. Dan saya tahu ternyata secanggih itu sekarang ya. Kita tidak perlu antrian-antrian lagi ya. Oke, makasih Uni sekali lagi. Terima kasih Donsana pemirsa Otaki dari bincang-bincang kita barusan. Ada beberapa kesimpulan yang dapat saya ungkapkan, ada 1129 kesimpulan, tapi hanya satu, yaitu dari bincang-bincang tadi mengutip kata Uni, jadi masyarakat berpikirlah secara cerdas, begitu Uni ya. Dan yang kedua, ada 2 lah ya, jangan gampang mendapatkan hasutan dari masyarakat. Cari dulu sumber yang benar-benar terpercaya agar Anda mendapatkan fakta yang sebenarnya.
Oke, cukup sekian Otaki kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Karena kita masih dalam suasana pandemi. Tetap pakai masker, jaga jarak, jaga kesehatan, jaga keselamatan, jaga hati, jaga perasaan, dan jaga hubungan baik dengan pihak rumah sakit agar Anda tahu apa itu beda dokter, apoteker, dan Anda juga cerdas bahwa ada aplikasi terbaru di rumah sakit yaitu Silakeh Smart. Supaya Anda tidak antri lagi bawa batu, bawa helm. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.